Ingat pesan saya. Kalian bagi pengikut-pengikut nasab bodong yang mengaku zuriat Rasul tetapi palsu, hukumannya adalah neraka jahanam. Ingat saudara-saudara, hati-hati. Ya. Ya, hati-hati. Ya. Saya nanti insya Allah di bulan Mei saya nanti akan mendiskusikan nanti kepada laskar-laskar Wali Songo, ikut mendiskusikan masalah itu, masalah statement-statement Bahar yang tidak mau minta maaf, mengkerdilkan keturunan Wali Songo dan sebagainya, umpatan-umpatan yang membuat gaduh ya. Dan statementnya Bahar itu dia nggak mau minta maaf, sampai mati juga nggak mau minta maaf. Kalau mau main hukum ya silahkan, main hukum dia sudah menantang, nanti jangan salahkan. Ya, saya itu ada di sini, tetapi saya ada di mana-mana. Saya nggak melaporkan, tetapi nanti bakal ada yang melaporkan. Ingat, hati-hati. Ya, hati-hati. Hati aja. Saya tidak pernah main-main. Ya, orang kalau sudah sombongnya itu melebihi kayak iblis, ya harus dikasih pelajaran lagi. Gus, bukannya surga itu hanya miliknya kelompok Bahar dan Rizik, Gus. Ya, kalau surga itu jadi kelompoknya mereka, ya sudah, kita terima apa adanya. Kalau memang kita dikasih sama Allah neraka, yang penting saran saya bagi para penggila mabuk surga, nggak usah nyembah Allah, nyembah surga aja. Ngapain nyembah Allah? Nyembah surga sana. Kami juga di sini nggak terlalu berharap surga kok. Semua atas ridhonya Gusti Allah. Allah kasih neraka ya oke, Allah kasih surga ya bonus. Alhamdulillah. Semua atas ridho Allah. Semua atas berkah rahmatnya Allah. Ya. Fahmi, Gus promono YouTubeku. Angker kamu itu mencela, nantang-nantang saya ya YouTube kamu rame. Asal kamu pansos sama saya ya rame. Orang itu kalau pengen YouTube-nya sukses itu harus bermanfaat. Kontennya harus manfaat. Yang konten-konten seperti ini kelihatannya sangar tuh tapi ngalah berkah. Ya iya wong lindungi kiai-kiai kita kok masa ora berkah. Loh iya, ketika kiai kita diumpat, ketika ulama dan kiai kita para zuriat Wali Songo kita dihinakan, dinistakan, kita meluruskan, kan kita dapat keberkahannya tuh. Keberkahan itu ya macam-macam secara dohirnya, termasuk viral, termasuk dapat rezeki dari YouTube dengan viral itulah. Yang penting manfaat. Jangan manfaat viralnya itu karena hoax, karena fitnah. Ceritakan apa yang ada. Ngono, gawe LP Gus, saya tidak pernah ngelaporin orang. Tidak pernah. Nanti ada yang lapori. Urusan-urusan seperti itu. Makanya hati-hati. Hati-hati kalau sudah menantang begitu, hati-hati. Caranya ben viral gimana Gus Yasar? Kamu caci maki saya di YouTube kamu juga viral. Ya. Apa pendapatan sampean tentang UAS? Pendapatan. Saya nggak cari pendapatan tuh. Saya nggak pernah cari pendapatan tentang UAS. Apa meneh iki? Tentang balik aja emang gue pikirin Gus,
budak-budak hasil cuci otak. Ya. Oke, apalagi nih? Kata si Muhammad Subhan, kalau Habib Bahar sudah salah, saya melihat si Arya ini malah lebih hebat, menghasut dan membuat kekacauan. Itu tugas saya. Tugas saya adalah membuat kekacauan dari para orang-orang yang membuat kekacauan. Itu tugas saya. Ya, biar dipahami dulu. Ya, karena ini orang-orang kacau ini. Haha, komentar gue nggak berani dibaca. Ini udah dibaca. Lurus mulus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut jenengan tentang pernyataan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dimasukkan ke TV One, Metro TV, Liputan RCTI, Kompas TV lainnya? Bagus itu. Bagus. Yang benar Gus, Kiai Imaduddin diberi betul websitenya, jadi bereksekusi secara online. Jadi websitenya Kiai Imaduddin dieksekusi alias diretas oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Oke, siap. PACGP Ansor Kadur, sehat selalu Gus Aryanggi, amin sami-sami ya. Salam buat sahabat-sahabat Ansor Bansor. Nah, cari makan kok ngejelekin Habib Bahar. Bukan ngejelekin, Bahar sudah jelek dari sananya. Yo gimana nggak jelek? Orang caci maki kok. Terus kalau udah orang caci maki kayak begitu terus kita diam. Ya, kapan terus kita mau berjuang, kita jihad nahi mungkarnya kapan? Ini kita sedang nahi mungkar ini. Gus, saya belum terima KTA Satgas Polin Gus. Nanti habis lebaran untuk legalitas semua Satgas Polin ya. Habis lebaran, ini belum Syawal. Pemprosesan itu baru mulai itu. Nanti habis lebaran Syawal itu baru mulai pemprosesan. Nanti ditunggu aja kejutan-kejutannya ya. Diretas slot gugus, salah kok tekan slot, mana ibu coto batong lu kok malah bahas slot. Iki kok malah cok komentari kok malah cok ngabur ngene iki piye. Wis to, pada damai, nggak usah pada ribut. Nanti kalau pada ribut malah tak doain semua lo. Mau. Gus itu di mana? Ini saya lagi di Hotel Yusro. Satgas Polin saya belum bentuk grupnya. Karena itu adalah orang-orang rahasia. Ada ketentuannya semua. Doa kaya, ya dana, ya dana, ya dana. Imaduddin Al-Bantani Gus, ya dipersekusi websitenya. Diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, saudara. Gus itu di Yusro, ya ini di Yusro. Gus, apa meneh? Gus lagi di Jombang, nggih. Wah, sampai kapan? Sampai besok. Gus, aneh dimusuhin karena nagih utang temen anak, biasa. Saya komentari kok akeh mentok. Jadi gini aja Gus, minta tolong ke panjenengan tentang pernyataan Kiai Imaduddin bin Usman Al-Bantani, tolong jenengan masukkan ke media TV One, Metro TV, Liputan. Oh ya, bagus itu, saya juga mendukung. Tenang aja. Salam pribumi Gus ya.
Banyak warga NU sekarang sadar terkait nasab Habib, alhamdulillah. Tapi jangan mengingkari ya Habib-Habib yang alim ya. Pesan saya di Indonesia ini Habib banyak. Tentu Habib-Habib yang alim, Habib-Habib yang dari NU. Nah, itu prioritaskan insya Allah. Adem ayem. Gus bisa menjahit otak yang bocor insya Allah. Salam dari Pasuruan, salam Bang. Waalaikumsalam. Cut Putri, salam dari Banda Aceh ya Gus. Ya Cut Putri, salam kenal ya. Bahar manusia sadis dan ringan tangan yang mempermalukan umat Islam. Harusnya ada yang menasehati. Yang jadi masalah kalian itu ketika ada yang meluruskan, ada yang menasihati, malah kamu takut-takuti. Karena dia cucu Nabi lah, lu nanti gak dapat syafaat lah. Itu namanya kecintaanmu terhadap habaib karena politik. Bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena nasab keilmuan, bukan karena nasab darah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab politik yang kamu ikuti itu gak boleh. Maka sebaik-baiknya seorang ulama yang alim itu tidak berpolitik. Tidak berpolitik. Gus Habib Ja'far yang mana? Habib Ja'far kan banyak. Ja'far Shadiq kah? Ja'far Alatos kah? Ja'far yang mana dulu? Ya. Tendaulan Belandaan Jombang hadir, salam sehat. Nggih, salam. Saya sedang di Jombang ini. Nunggu Bahar tunjukkan akte kelahiran di publik ya. Gus, kenapa nggak semua orang Islam saja udah bisa? Agama itu kan urusan hidayah. Hidayah itu hanya Allah yang kasih. Nanti nek dunia ini jadi orang Islam semua ya, negara kita nggak jadi Indonesia. Makanya Indonesia itu nggak hanya orang Islam saja yang namanya Indonesia. Kenapa lahir ada Pancasila? Ya karena ada itu perbedaan itu. Kenapa ada kebinekaan? Ya ada butir-butirannya dari itu gitu. Perbedaan itu. Tapi jangan pernah engkau jadikan perbedaan itu menjadi sebuah permusuhan. Apalagi meributkan tentang keyakinan, tentang perbedaan agama dan lain sebagainya. Kurang-kurang kerjaan. Ya. Karena ini fenomena. Ya, justru Gus, stop dengan siap Pak Wardi. Tidak boleh. Zaman sekarang ini fenomena sudah cukup mengenyangkan otak dan pikiran kita. Makanya kalau mau ngaji itu ya harus mengkaji. Belajar itu ya jangan pernah putus. Jangan kembali kepada Al-Quran dan hadis tapi kamu gak ngerti Al-Quran isinya apa. Maka kembalilah kepada alim ulama dan kiai untuk minta petunjuk apa isinya Al-Quran. Kan begitu.